Nah, selamat siang dimanapun Anda berada. Salam satu tang, salam satu obeng, salam satu kunci ring pas. Nah, langsung saja. Di sini saya mendapatkan satu kasus kepunyaannya motor Absolute Repo yang masih karbu. Nah, di sini perlu saya beritahu, di sini saya juga ditemani oleh ini mekanik kita dari Sulawesi Utara. Dia sekitar 3 bulan lagi akan berangkat ke Sulawesi lagi. Nah, oke. Nah, untuk satu kasus motor ini adalah dapat saya katakan ini berupa penyakit langganan pada mesin Repo Absolute. Mungkin sebahagian daripada Absolute Repo kelemahannya ada di sini. Nah, ini adalah asklep. Asklep di sini ada 2 buah bandulan, di sini ada lahar kecil, di sini ada lahar besar. Ini adalah sebagai kedudukan timing gear. Nah, di sini pada satu kasus motor ini adalah jika mesin dihidupkan pada saat stasioner ataupun saat kecepatan sedang dan tinggi menimbulkan suara sangat ribut sekali. Nah, barusan saja semalam teman mekanik saya bercerita dia mendapatkan satu kasus seperti ini jauh sebelumnya. Dia periksa stang sehernya aman, dia periksa klipnya aman, dia periksa juga di bagian kopling ganda juga aman, dia periksa lagi di bagian timing juga aman. Nah, dia bingung, belum menjumpai kasus, mungkin belum dijumpai sebelumnya sehingga masih membingungkan olehnya. Nah, langsung saja sumber suara itu adalah dari lahar ini. Ini kode laharnya 6904. Ini numbernya. Nah, di sini sebenarnya kurang lebih dari 2 tahun yang lalu ini motor pada saat overhaul sama saya. Memang kasus ini sangat berat sekali dahulunya. Nah, jika tidak salah, dulu ini pernah saya benahi, saya lakukan pergantian pada bearing yang kecil ini dengan number 6001, demikian dengan bearing yang besar dengan number 6904. Nah, dari 2 tahun terakhir, 3 bulan terakhir ini dia kumat lagi. Nah, dulu saya mengira ini hanya kerusakan pada bearing saja. Saya tidak begitu memperhatikan kedudukan bearing yang terdapat pada silinder head di sini. Sebentar biar lebih jelas lagi, bro. Nah, di sini kasusnya adalah di sini. Nah, jika kita masukkan ini noken as, kita masukkan noken as. Nah, kita masukkan, ini agak ngepres sedikit ya, bro. Memang harus ngepres, tapi tidak sepres ini. Harus digedor dia baru mau masuk. Seperti ini. Maaf kasar. Nah, diulangi. Oke. Nah, di sini setelah asklepnya sudah masuk, biar lebih jelas ya, bro, saya bagusi dulu ini kameranya. Di sini. Nah, di sini jika noken as keadaan terpasang, ini harus putarannya harus enteng. Memang tidak terlalu enteng, tapi tidak juga harus srek atau tidak kesat. Ini harus enteng sebenarnya. Nah, di sini. Nah, sebelum dia dipasang ke kedudukan semula, dia ini diputar lancar, aman-aman saja. Tapi setelah dipasang, dia srek sedikit. Ini tidak boleh srek ya, harus lancar dia. Memang harus knock
harus nok wajib hukumnya, tapi harus lancar, nok tapi lancar, sedemikian kedudukan lahar atau bearing crankshaft di crankcase. Nah, begitu kuat noknya tapi dia harus lancar. Nah, ini adalah sumber suara yang sangat bising sekali daripada motor ini adalah sumbernya dari bearing knock and as. Nah, di sini untuk kasus seperti ini kasusnya adalah di sini mengalami kepadatan. Memang pada mulanya diameternya ini pas, cuman mungkin ini penyebabnya adalah mungkin si pengendara motor sangat jarang sekali melakukan pergantian rutin oli, sudah melampaui limit batasnya tapi tidak juga diganti. Memang naiknya oli sangat lancar untuk satu kasus motor ini, tapi oli itu sudah tidak berfungsi lagi untuk melumasi ataupun mendinginkan ini mesin. Nah, maka untuk satu penanganan kasus adalah, maaf di sini saya menggunakan amplas yang paling halus, saya tidak berani menggunakan amplas yang kasar. Nah, ini silakan kamu amplas saja, tidak apa-apa. Ini akibat panas karena oli tidak rutin pergantian. Memang olinya tidak habis, tapi mungkin daya pelumasnya sudah berkurang sehingga tidak mampu lagi untuk melumasi dan mendinginkan ini pad, sehingga ini di bagian kop silinder dia mengalami pemuaian. Kan udah sifatnya jika satu benda besi ataupun babet dipanasi dia akan memuai, akan mengembang, maka disitulah ini mengalami ruangan ini semakin sempit. Nah, jika diputar seperti ini dia ini sangat lancar sekali, tapi setelah dimasukkan dia shred. Nah, kasusnya berarti ini. Nah, ini dia bukannya semakin lapang tapi semakin padat, sehingga ini masuknya agak press menahan daripada mimis daripada bearing knock and as. Nah, di sini. Nah, untuk video ini saya tidak memaparkan serinci mungkin sampai nantinya hidup. Maafkan saya karena memori saya tidak cukup. Saya menggunakan HP jadul, maklumi saya. Ini hanya di bagian inti-intinya saja. Nah, untuk proses pembongkaran dan pemasangan saya kira semua sudah lebih ahli daripada saya. Saya hanya menjabarkan satu pengalaman saja karena ini adalah hal sepele tapi penting, sangat membingungkan. Nah, untuk para subscriber dimanapun Anda berada, silakan video ini jika dirasa bermanfaat ambil hikmahnya. Jika dirasa tidak bermanfaat silakan di kolom komentar kita selesaikan persoalannya di mana. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanik Sumatera Jos.